wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas 4, silakan tinggi doanya. Marilah teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Ya, jelas. Jadi untuk kali ini kalian kelas 4 dan kelas 5 belajar dalam satu kelas karena guru kelas 5 masih sakit. Jadi kita doakan agar guru kelas 5 cepat sembuh dan dapat mengajar kita semua. Amin. Nah sekarang coba untuk kelas 4 tengok kanan kirinya siapa yang nggak masuk. Eko. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ya, sakit. Kita doakan semoga Eko cepat sembuh. Untuk kelas 5 yang nggak masuk siapa? Jadi masih ingat nggak untuk kelas 4 kemarin belajar mengenai apa? Untuk kelas 4 kemarin kalian belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan itu ada apa saja? Akar, terus daun, batang, kemudian apa lagi? Ranting, terus. Jadi bagian dari tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Untuk kelas 5 kemarin belajar mengenai apa? Jadi kemarin kalian itu belajar mengenai perbandingan. Ini Bapak ke kelas 4 dulu. Untuk kelas 4 coba kalian buka bukunya halaman 16. Kalian baca dulu tentang daun. Bapak ke kelas 5 terlebih dahulu. Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengidentifikasi dari bagian-bagian dari daun dan fungsinya, kemudian jenis tulang dari daun. Dan untuk tujuan kelas 5 kan kita hari ini belajar mengenai bangun datar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui sifat-sifat dari bangun datar dan mengetahui perbedaan dari bangun datar. Untuk kelas 5 dulu, apa yang tahu apa itu bangun datar? Kelas 5, bangun datar. Jadi bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta dibatasi oleh garis. Contoh dari bangun datar itu ada apa saja? Itu ada persegi, kemudian segitiga, terus apa lagi? Lingkaran, kemudian ada lagi persegi panjang, dan masih banyak lagi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari bangun datar, terutama untuk persegi dan persegi panjang. Ada yang tahu bentuk dari persegi panjang? Jadi bentuk dari persegi panjang itu seperti ini. Persegi panjang itu adalah bangun datar yang memiliki panjang yang sama, tapi yang mempunyai panjang yang sama itu yang saling berhadapan. Misalnya sisi yang AD ini sama panjang dengan yang B dan C, terus yang A dan B itu memiliki sisi yang panjangnya sama dengan D dan C. Kemudian sifat dari persegi panjang itu
Ada tahu apa saja dari sifat persegi panjang? Sifat dari persegi panjang. Jadi sifat dari persegi panjang yang pertama itu mempunyai dua sisi yang sama panjang tapi berhadapan. Terus yang kedua, persegi panjang ini mempunyai berapa sudut? Ya, yaitu sudut A, B, C, dan D. Kemudian sudut dari persegi panjang itu memiliki besaran sudut 90 derajat. Kemudian persegi panjang itu mempunyai dua simetri lipat. Ada yang tahu simetri lipat itu seperti apa? Jadi simetri lipat itu adalah bentuk dari membagi kedua bagian yang mempunyai panjang yang simetris. Untuk persegi panjang, untuk simetri lipatnya itu yang pertama ke samping ini satu simetri lipat, terus yang kedua ini begini. Ini membagi menjadi dua bagian yang mempunyai panjang sisi sama panjang. Terus apakah persegi panjang kalau dilipat secara diagonal itu bisa terbagi menjadi dua yang sama? Bisa enggak? Kalau dibagi secara diagonal. Kalau secara diagonal itu hasilnya menjadi seperti ini. Bisa, jadi ini disebut simetri lipat atau bukan? Nah, bukan. Jadi persegi panjang itu mempunyai berapa simetri lipat? Ya, mempunyai dua simetri lipat. Kemudian persegi panjang itu juga mempunyai simetri putar. Jadi simetri putar itu adalah apabila suatu bentuk bangun dasar diputar pada titik pusatnya, tapi tidak diputar secara penuh. Misalnya ini begini. Nah, ini kita putar misalnya ke kanan. Nah, begini. Kalau kita putar ke kanan, maka titik A itu berubah ke titik B, kemudian titik B ke titik C, titik C ke D, dari D ke A. Apakah jika diputar seperti ini persegi panjang masih berbentuk persegi panjang? Kalau kita putar apa misalnya begini, apakah posisinya sama? Tidak. Jadi terus kemudian kalau kita putar lagi, nah ini sama. Diputar lagi begini. Ya, kalau begini sama. Nah, jadi persegi panjang itu mempunyai berapa simetri putar? Mempunyai dua kita mengenai sifat dari bangun persegi. Bangun persegi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contoh bangun persegi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, papan tulis, terus kemudian kotak pensil itu lagi meja, kemudian ya itu. Sekarang kita membahas mengenai sifat dari bangun persegi. Jadi bangun persegi itu mempunyai berapa sisi? Bangun persegi mempunyai berapa sisi? Mempunyai 4 sisi sama panjang atau tidak? Ya. Punya 4 sisi
Untuk simetri putar dari bangun persegi itu ada berapa? Simetri putar dari bangun persegi. Kita putar ke kanan satu kali. Apakah bentuknya masih sama? Kita putar lagi ke kiri satu kali lagi. Ada masih sama bentuknya? Putar lagi. Sama masih sama? Terus kita putar lagi masih sama. Jadi persegi itu mempunyai 4 simetri putar. Untuk simetri lipat persegi itu punya, kita lihat yang pertama itu kita lipat ke samping. Nah, ini besarnya sama tidak? Panjang sisinya sama. Terus kita putar ke bawah. Ukurannya sama. Kemudian kita putar secara diagonal. Sama ukurannya. Kita terbagi menjadi 2 sama. Sama. Terus kita lipat lagi. Sama. Jadi persegi itu mempunyai 4 simetri lipat. Jadi sifat persegi panjang itu ada punya 4 sudut, simetri putar 2, simetri lipat 2. Dan untuk persegi panjang itu mempunyai 4 sisi sama panjang, 4 sisi, 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Selanjutnya kita akan membagikan pembelajaran ini yang kalian kerjakan secara berkelompok untuk nanti kalian presentasikan di depan. Bapak kita dulu ke kelas 4. Sudah dibaca belum? Jadi kalian membaca tentang apa? Tentang apa? Tentang daun. Daun itu apa dulu? Daun apa? Itu namanya. Jadi daun itu adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh di batang, dahan maupun ranting pohon. Daun itu biasanya berwarna hijau dan tipis. Kenapa daun itu berwarna hijau? Kenapa daun kebanyakan berwarna hijau? Daun itu berwarna hijau karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil yang berguna untuk berfotosintesis. Sekarang kita tentang bagian-bagian daun. Kalian tahu bagian dari gambar ini bagian daun ada apa saja? Ada apa saja? Pertama, ada pelepah. Terus kemudian helaian atau helai daun. Dan satu lagi ada helai daun. Jadi apabila daun itu mempunyai keempat bagian ini, daun ini disebut sebagai daun lengkap. Dan apabila daun itu hanya mempunyai beberapa dari bagian ini, itu disebut sebagai daun tidak lengkap. Sebab untuk daun lengkap, contohnya itu daun apa? Contoh daun lengkap itu daun pisang, karena daun pisang itu mempunyai pelepah, tangkai, tulang daun, dan helai daun. Kemudian daun tidak lengkap, contohnya daun apa? Daun salam
mempunyai tangkai, helai daun dan tulang daun. Yang satu tidak mempunyai pelepah. Sekarang kita masuk ke bagian tulang daun. Tulang daun dibagi menjadi berapa? Tulang daun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama miring, yang kedua dada, yang ketiga menjadi, yang keempat melengkung. Untuk tulang daun yang berbentuk menyilir itu bentuk daunnya itu seperti sirip ikan. Contohnya ini, seperti sirip ikan. Daun jeruk. Contohnya itu seperti daun jeruk, daun salam, daun jambu merah. Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar itu adalah tulang daun yang bentuk tulang daunnya sejajar. Biasanya itu ada pada daun padi, daun apa lagi? Ada daun gabu. Ini kita kenal tulang daun menjari. Jadi tulang daun menjari itu bentuknya seperti jari tangan kita. Contohnya daun singkong atau ubi, kemudian Daun paya. daun pepaya, dan lagi itu daun kapas, bagian daun melengkung. Daun melengkung itu bagian daunnya itu melengkung ke belakang. Contohnya ini daun ini. Di situ daun sirih, daun jejer, tahu? Nah, itu daunnya melengkung. Daunnya melengkung ke belakang. Selanjutnya daun itu juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai pembuat makanan. Jadi pembuat makanan itu seperti kegunaan dapur di dalam rumah kita itu sebagai tempat pembuatan makanan dan kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuhan. Itu sebagai pernapasan. Jadi dalam tubuh itu mempunyai stomata yang berguna untuk pernapasan. Itu adanya pertukaran gas dengan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sehingga jika kita berada di bawah pohon kita akan terasa sejuk. Untuk yang ketiga itu fungsinya sebagai penguapan. Jadi daun itu sebagai penguapan karena untuk membuang air dari tumbuhan, karena kalau dalam suatu tumbuhan itu mempunyai kebanyakan air, pohon itu akan mati. Kita begitu kalian mengenai materi ini, maka bagikan lembar kerja yang kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kerjakan kalian yang benar. Untuk kelas 5 selesai? Coba sekarang satu orang untuk maju. Terus yang nomor 2 adalah persegi panjang, sisinya 4, banyak titik
Jadi penjelasan mengenai bangun datar dulu dari salah satu teman kalian. Tentunya akan membagi lembar evaluasi yang kalian kerjakan secara individu. Silakan kalian kerjakan. Kelas 4 selesai belum? Coba salah satu kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya. Teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah gambar contoh daun mangga. Untuk tulang daunnya berdiri, yang kedua adalah daun pepaya, itu tulang daunnya tulang jari, yang ketiga adalah daun sirih, tulang daunnya melengkung, yang keempat ada daun padi. Untuk tulang daunnya adalah sejajar. Saya akan memberikan kalian lembar evaluasi yang kalian kerjakan secara individu. Kelas 5, selesai belum? Coba silakan dikumpul. Sekarang apakah ada kesulitan tentang pembelajaran hari ini mengenai bangun datar? Tidak. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran bangun datar ini, yang pertama bangun datar itu ada banyak. Yang pertama ada persegi panjang, lingkaran, maupun segitiga. Untuk persegi panjang itu mempunyai dua sisi yang sama panjang dan itu saling berhadapan. Kemudian mempunyai 4 simetri lipat, mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri lipat. Tadi pembelajaran mengenai bangun datar. Untuk kelas 5 silakan kalian berkemas-kemas lebih dahulu. Bapak ke kelas 4 lebih dahulu. Kelas 4 selesai belum? Yuk silakan dikumpul. Untuk kelas 4, apakah ada kesulitan belajar tentang daun? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ciri-ciri daun. Nah, kita belajar tentang daun. Daun itu memiliki beberapa bagian seperti pelepah, akar, tulang daun, dan helai daun. Tulang daun itu ada apa? Apa saja? Mirip, sejajar, menjadi melengkung. Kemudian fungsi dari daun itu ada Tempat pembuatan makanan, penginapan. Nah, itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Sekarang silakan kalian boleh berkemas-kemas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, malam baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.